Katanya sih banyak banget kejadian-kejadian horor atau mistis yang dialami oleh para pekerja di gedung ini. Bahkan dulu sempat ada musibah kecelakaan yang menimpa sebuah mobil Toyota Altis di parkiran basement gedung ini ya. Jadi memang sebelum dibangun gedung Wali Kota Jakarta Selatan, dulu ini adalah pemakaman yang lumayan luas di Jalan Prapancaraya. Bahkan sampai sekarang makam dari pahlawan revolusi Ade Irma Suryani juga masih ada nih di sini dan dijadikan museum. Jadi gedung Wali Kota Jakarta Selatan ini diresmikan pada tahun 2003 oleh Gubernur Jakarta waktu itu Bapak Sutioso ya. Ingat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi, gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jika ada yang ingin konten bareng gue atau di Suara Misteri, silakan hubungi gue di bawah sini dan kita bisa podcast bareng. Dan pantengin terus Suara Misteri Channel. Gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue akan menghadirkan narasumber yang pernah juga konten bareng gue sewaktu saat dia melahirkan bisa melihat makhluk astral. Nah sekarang mungkin kita konten lagi sama dia. Dan kita dengerin cerita-cerita apa aja yang pernah dia alami setelah melahirkan. Kenalin, Mbak Aya. Gimana kabarnya Mbak Aya? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Suami sehat, suami? Suami sehat, sehat banget. Alhamdulillah. Nah, Mbak Aya bisa menceritakan kembali saat katanya sih dengar-dengar waktu yang kita konten terakhir ada kejadian tuh Mbak Aya. Kira-kira kejadiannya apa tuh Mbak Aya? Iya itu kan kejadiannya kemana pas habis kita konten kan memang berbarengan saya mau ada kunjungan kerjaan yang visit gitu ke daerah Tembagapura, Papua juga. Nah itu habis selang 1 hari kita habis konten, malam itu saya dimimpiin sampai saya teriak-teriak gitu kan ngobrol, sampai dibangunin sama suami saya, didatengin banyak orang, banyak banget itu orang. Cuman itu dia berkendaraan tuh pakai kuda hitam tapi bersayap. Saya tuh nggak kenal, cuman yang saya sampai sekarang saya kepikiran itu dia berkendara kuda hitam bersayap, pada datang cari saya, gitu kan. Soraya mana nih, Soraya mana, gitu kan. Saya lihat, saya mimpi itu saya lihat dari dalam rumah, pada ngapain nih gitu, pada bertamu ke rumah saya kok aneh gitu kan. Suami saya bilang, ada tuh Soraya di dalam. Akhirnya ya dia datang bertamu kan. Sesudah itu saya kasih makan apa segala macam itu. Cuman mereka tuh nggak berbicara, cuma mereka datang, mereka pada duduk gitu kan. Mereka parkir itu kuda-kuda bersayap itu, sampai teriak-teriak kok ada apaan nih gitu kan. Suami saya bangunin, ada mah kenapa gitu kan, saya mimpi itu kan. Wah saya bilang saya mimpi ada yang datang banyak banget, cuman berkuda, kuda hitam tapi bersayap kudanya. Saya juga kan belum pernah lihat kayak gitu kan, belum pernah lihat gitu. Jadi saya bilang kayak ada sesuatu nih apa gitu kan. Saya juga masih tanda kutip apa itu ini. Penunggangnya siapa Mbak? Penunggang kudanya? Itu orang tua yang saya nggak kenal juga. Orang tua tuh itu semuanya orang tua, umurnya sekitar hampir 80-an lah ya. Orang tua semua itu. Tapi saya nggak kenal, nggak ada yang saya kenal di situ. Cuman dia berkendara itu kuda hitam itu bersayap. Pakaiannya putih atau pakaian daerah? Kalau pakaiannya sih biasa kayak zaman kayak orang-orang kerajaan itu, cuma nggak pakai baju kayak kerajaan, enggak gitu, kayak apa ya, kalau saya dalam mimpi itu sih kayak kiai dulu gitu, yang baju berputih gitu, tapi kayak di zaman kerajaan kayaknya itu, bukan zaman yang sekarang kayak yang pakai peci hitam itu, bukan gitu, baju putih kayak di kendara dia datang ke rumah saya juga bingung ada apa. Saya tuh sempat saya malam itu, aduh ada apa nih Pak, sempat saya bahas gitu kan. Udah nggak ada apa-apa. Nah habis saya mimpi itu,
besoknya saya sakit. Sakit. Sakit ya, 2 hari atau 3 hari lah saya sakit gitu. Mungkin nggak diagnosa dokter sih asam lambung, saya juga nggak tahu. Iya. Emang kayak jalan tuh kayak agak ngambang gitu lah itu. Katanya Mbak Aya didatengin sama penghuni Freeport gitu. Oh itu ya, di apa, saya kan lagi ngobrol-ngobrol tuh sama suami, ada apa ya kalau sampai kayak gitu kan. Emang rencananya mau ke sana mah, katanya iya saya mau ke sana memang, saya bilang gitu. Dan saya juga udah izin sama yang penghuni di sana juga, saya bilang kamu kenal ini ya, saya bilang gitu. Jadi dia bentuk, saya ngobrol kan sama penghuni di sana, kayak dia berbentuk kayak raksasa, cuman dia kayak emas gitulah ya. Cuman yang saya bagusnya itu, yang saya pandang ini paling bagus itu adalah mahkotanya. Jadi tapi dia kayak laki-laki besar, kayak raksasa besar, cuma ada mahkotanya. Raja. Kayak raja gitu. Ya, tapi sih mereka sih tahu lah kalau saya mau datang. Gitu. Oh siap menyambut kali Mbak. Ya, itu saya sampai sekarang sampai apa? Enggak, masih tanda kutip, saya juga bingung. Nelaahnya gimana itu apa itu, saya juga bingung. Sampai bapak saya datang juga, kan saya sakit, bapak saya suruh datang juga kan, bapak saya datang, bapak saya cuman ini mah kayaknya ada yang ini lu kali, ada yang kangen sama lu, mungkin dia mau ngawal tadi gitu kan, namanya orang tua ya kita iyain aja, iya iya aja lah tadi. Mungkin juga nggak mau diganggu atau apa gitu, dan aku juga nggak ngerti lah. Itulah. Nah itu dia tuh, jadi yang dari episode pertama kan Mbak Aya kan setelah melahirkan kan bisa melihat makhluk astral nih. Kira-kira pernah punya kejadian nggak Mbak, waktu Mbak di mana gitu melihat makhluk astral yang benar-benar bisa ngobrol gitu Mbak? Banyak sih, tapi yang baru-baru kemarin itu ada, saya pernah datang ke kantor apa saya sebutin kantor apa? Pemerintahan, tapi apa saya sebutin lokasinya? Kantor pemerintahan di Jakarta Selatan. Nah, kalau nggak salah sih itu wali kota ya, wali kota Jakarta Selatan. Katanya sih banyak banget kejadian-kejadian horor atau mistis yang dialami oleh para pekerja di gedung ini. Bahkan dulu sempat ada musibah kecelakaan yang menimpa sebuah mobil Toyota Altis di parkiran basement gedung ini ya. Jadi memang sebelum dibangun gedung wali kota Jakarta Selatan, dulu ini adalah pemakaman yang lumayan luas di Jalan Prapancaraya. Bahkan sampai sekarang makam dari pahlawan revolusi Ade Irma Suryani juga masih ada nih di sini dan dijadikan museum. Jadi gedung wali kota Jakarta Selatan ini diresmikan pada tahun 2003 oleh Gubernur Jakarta waktu itu Bapak Sutioso ya. Ingat banget dulu ini adalah pemakaman. Jadi saya mau diminta dari kantor, saya mau urus berkas ke sana. Cuman kan saya nggak tahu kantor pemerintahan di sana jam tutupnya jam berapa gitu kan. Saya kan bukan orang ke sana, bukan orang pemerintahan lah, saya juga nggak paham gitu kan. Saya datang itu udah hampir sore, itu sekitar jam 4:30. Saya pikir operasional mungkin jam 5 kali ya. 4:30 saya datang, ternyata tutup. Tutup. Akhirnya saya nggak jadi. Cuman memang dari pertama saya datang, saya udah ada yang datang ini perempuan. Saya bilang ngapain ini, kan saya parkir kendaraan kan di basement kan. Dari itu saya liatin nih perempuan, kok ini ngapain dia ngeliatin saya gitu kan. Pas saya pegawai situ Mbak? Bukan pegawai sih, dia perempuan cantik emang, cuman bajunya itu memang baju putih. Saya udah wah ini bukan makhluk hidup gitu kan. Emang kan di daerah basement itu kan sepi banget kan jam segitu. Nah cuma ada parkiran agak jauh gitu, orang parkirannya kan jauh. Dia samperin saya liatin terus dia makin ngedeketin saya. Udah saya bilang udah ini bukan makhluk hidup nih, saya bilang gitu kan. Bukan manusia nih, saya bilang. Saya tanya kenapa kayak gituin. Enggak, kata dia,
Ada masalah apa? Kenapa meninggal ya? Saya tanya gitu kan. Oh, langsung ditanya kenapa Saya meninggal? langsung tanya kenapa meninggal, soalnya bukan makhluk hidup nih, saya bilang. Iya. Ini kayaknya roh-roh yang nggak benar nih, gentayangan, saya bilang gitu kan. Karena dari dia natap saya jadi makin mendekat, saya udah tahu nih, ini orang bukan orang gitu kan. Makanya saya tanya langsung, kenapa? Artinya kenapa? Saya gituin kan. Saya jatuh apa? Kenapa? Nggak mungkin jatuh. Kalau jatuh, kan tahu kalau jatuh mati di bawah, gitu kan? Enggak, saya bunuh diri, dia bilang. Oh, Bunuh diri? Kok bisa? Saya bilang gitu. Iya, dari lantai, kalau nggak salah lantai 14. Tulisan ditunjukin sana. Oh gitu. Terus, iya, saya boleh nggak berteman? Katanya. Ya kalau berteman aja, tapi nggak boleh ikutin saya dong. Saya bilang kalau sampai sini udah saya keluar gitu. Jangan ikutin saya sampai rumah. Saya bilang gitu. Ya kan? Dia cerita sih, dia bunuh diri. Oke, saya bilang karena itu sudah jam 5 sore kan, udah mulai itu saya nggak ada kepentingan apa-apa, saya pulang dong. Nah, besoknya saya kan kembali lagi karena urusan kemarin belum selesai. Nah, waktu saya datang ke sana lagi, dia datang lagi nyamperin saya. Saya bilang, ngapain sih? Saya bilang gitu kan, ngapain? Enggak, dia bilang, saya mau ikut aja. Ikutin saya terus tuh, karena saya ada urusan di lantai 14 juga, dia ikutin saya. Naik lift? Iya, di sebelah saya kan saya kayak, kalau udah saya agak risih ya, saya pikir, udah biasa biarin aja, udah ikutin aja. Saya bilang gitu kalau mau kesini kan. Akhirnya, sampai di lantai 14, dia bersender gitu di pintu, saya masuk ruangan kan. Terus dia mau masuk juga. Akhirnya saya nih kayak agak penasaran gitu loh. Apain sih gitu kan? Iya, saya meninggalnya di sini, lompat dari sana gitu. Karena saya penasaran, saya tanya lah sama pegawai di sana. Saya bilang gini, Pak, kenapa Bu? Kemarin di sini ada yang bunuh diri ya? Kaget dong. Oh, kaget. Itu tau dari mana gitu kan? Mungkin itu kasus di situ cuma ditutupin kali ya, masyarakat luas itu nggak tahu kali ya. Nah, akhirnya, oh Ibu tahu ini cerita yang bunuh diri di situ? Kaget semuanya. Kok bisa cerita? Iya Bu, akhirnya cerita karyawan itu. Iya, tuh Bu di situ di pojok situ dia jatuhin badannya ke bawah. Iya, dia cerita. Kok dia bisa cerita kayak gitu Bu ke Ibu? Katanya. Ya mungkin kalian pada nutupin kali. Jadi kasus ini masyarakat luas nggak tahu. Dia cerita mungkin ke saya juga kan nggak tahu. Saya juga baru kali ini kesini. Saya kesini juga pakai map. Saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu daerah kantor wali kota ini, saya nggak tahu kan. Karena kan saya tinggal di Jakarta Timur, ada urusan apa saya kesini? Saya bilang gitu kan. Akhirnya, ya bener Bu, itu dia bunuh diri dari atas ini tuh ruangannya. Kalau Ibu mulai lihat, tadi tuh pas pojokan situ ditunjukin, gitu kan. Nah, pas habis dia nunjukin itu karyawan itu, terus perempuan ini tuh kayak senyum sama saya, kayak senyum mungkin nggak. Saya juga nggak ngerti ya senyumnya dia apa terima kasih, apa saya berani ngungkapin kasus itu, saya juga nggak tahu kan. Senyum tuh, dia senyum tuh pas abang udah cerita, si bapak ini udah cerita, senyum Bu. Iya, dia bilang gini, tadi mah saya baru datang dia kayak murung gitu, gimana sih orang muka murung nunduk gitu. Dia bilang, iya Bu memang. Dan akhirnya pegawai itu cerita, dan memang perempuan itu sering berkeliaran di gentayangan di daerah sini gitu kan. Ya, saya bilang memang kayak serem ya, memang udah serem banget, saya bilang gitu. Jadi itu semua pegawainya ini pada dibilang Ibu ini bisa lihat loh gitu. Ini pada ngumpul tuh karyawannya semua di ruangan kepalanya itu. Kan saya jadi apaan sih gitu kan. Apaan sih gitu kan. Terus dia bilang, terus Bu dia sering lalu-lalang nggak di sini, soal kita kalau udah di atas jam 5 kita ngantor tuh udah kita di ruangan berdua itu langsung tahu kita nggak berani di ruangan ini. Bilang gitu sampai karyawan itu udah bilang gitu. Ya iya mungkin kalian nutupin sih, jadi dia kayak agak suka
jahil. Iya sih, kadang-kadang suka apa benda apa dijatuhin gitu. Kita sih jujur ya Bu, di ruangan besar ini kalau udah di atas jam 5 kita mau ke toilet aja minta anterin katanya. Astagfirullahaladzim. Terus ya mudah-mudahan setelah saya cerita ini kalian apa ya, bukan apa-apa ya, mungkin kalian minta maaf ke dia, jadi dia juga pun nggak iseng gitu kan. Saya juga nggak tahu Om Bogel itu tempat apa, saya nggak tahu. Pas saya pulang kan saya terus tuh sama perempuan itu saya diikutin, terus ada lagi yang datang, dia bilang, Bu, di situ bilangin sama ada orang pekerja mungkin lagi apa gali-gali apa itu, karena kan dia lagi bikin pelataran masjid itu pinggirannya itu lagi bikin apa gitu. Terus dia bilang gini, Bu, bilangin di situ ada kepala saya, jadi nyangkul itu jangan terlalu dalam. Saya kayak orang gila dong, ngapain masih tahu gitu ya, Bu bilang. Jadi terus ngikutin nih, saya juga nggak tahu, jadi dia nggak ada wujudnya, cuma ngasih tahu saya bilangin gitu. Jadi ya udahlah, saya diminta sama orang itu juga, penunggu di situ juga. Akhirnya saya tegur, Pak, Bapak kalau gali tolong jangan dalam-dalam ya Pak, katanya gitu. Emang kenapa Bu? Saya bilang, itu di dalamnya ada kepala yang tengkorak kepala. Oh tapi ini makhluknya lain lagi. Lain lagi. Nah akhirnya saya tanya pas saya pulang, itu udah selesai saya bicara sama sama yang gali, kulinya kuli-kulinya itu. Saya kendaraan saya keluar, saya tanya sama security, Bang, ini kok kayaknya gedung serem amat ya, kata dia gitu kan. Serem banget, emang banyak apa sih Bang, saya nggak ngerti, saya bilang gitu. Ya Bu, cukup tahu aja lah, dulunya di sini kuburan. Astagfirullahaladzim. Tahu, ya sudahlah, begitu dah. Akhirnya, jadi kalau saya datang, saya lewat sana, dia suka lihat gitu. Oh yang perempuan itu? Perempuan itu aja sih. Oh ya saya, gitu. Jadi kayak ini aja, kayak temen gitu kan. Udah, yang penting saya nggak ganggu. Tapi setiap saya ada urusan ke sana, pasti dia ngawal saya. Ngawal, ikut sampai atas. Ya ikut. Jadi karyawan di situ udah, pas saya cerita kayak gitu, baru dia cerita semua. Ya ada kejadian begini, itulah. Nah tuh buat karyawan yang ada di kantor wali kota tuh, hati-hati di lantai 14 karena dia suka gentayangan di situ. Di WC ada tuh ya Mbak ya. Itu dia tuh orang, kalau kemarin saya belum ungkap itu, saya bilang apa aja ya banyak gitu loh. Karyawan itu dibilang, saya kalau udah di atas jam 5 di ruangan udah cuma 2 orang, saya mereka langsung pada cabut ya, nggak berani udah. Apalagi sendiri nggak akan berani gitu kan ya gitu. Jadi masih jadi angker dong tuh ruangan-ruangan itu. ruangan-ruangan itu semuanya. Aduh, pas saya bilang, pas saya pulang itu kagetnya, saya bilang ini apa sih sampai segininya, kayak nggak enak banget gitu. Ya Bu, ini dulu kuburan. Wah pantesan saya bilang, pantesan serem kayak gitu gedungnya, udah kayak gitu. Kan saya baru kali itu mau ke situ. Sekali, terus 2 besoknya belum pernah nginjekin ke situ. Gitu loh maksud saya. Ngeri itu di lantai 14. Ada kejadian lain lagi Mbak? Kejadiannya baru ya sekitar 1 bulan lalu lah ya. Ini kejadiannya saya lagi staycation sama suami di salah satu hotel Mangga Besar lah ya. Daerah Mangga Besar, kemudian kita jalan di situ, terus udah kita staycation di sini aja lah, tadi gitu. Oke, saya bilang sama suami. Terus saya juga nggak ngerti ya, tiba-tiba saya masuk kamar itu, biasa aja sih, dalam kamar itu biasa, nggak rasa gimana, nggak biasa gitu. Terus karena itu udah malam banget, suami saya bilang, Mah, kayaknya kita lapar deh. Yaudah mendingan kamu keluar aja deh, saya tunggu di sini, saya bilang gitu kan. Oh ya udah, dia bilang ya udah. Suami keluar. Nah kebenaran emang udah malam, saya juga belum bersih dari keringat lah segala macam. Saya mau mandi, pas di kamar mandi saya kaget tuh, kok ada perempuan gitu kan, cantik perempuannya, pakai roknya pendek, cantik, putih, cantik.
cantik banget itu. Saya bilang, saya juga perempuan ya, bilang itu cantik. Badannya juga bagus lah. Bilang, kok kayak digantung gitu kan. Saya nggak jadi mandi udah. Udah saya nggak jadi mandi udahlah. Saya nonton TV aja. Balik lagi ke kamar, saya nggak jadi udah gitu. Suami masuk bilang, mau jadi mandi mah nggak bersih nggak saya bilang, kamar mandi ada perempuan, saya bilang gitu. Perempuan mana sih, nggak ada ya. Terus tahu pas saya lagi ngomong gitu, suami mandi kamar, perempuan datang ke saya nyamperin. Saya bilang, aduh ngapain lagi, saya tanya ngapain ya gitu. Ini kan karena saya bisa berkomunikasi sama mereka kan. Kenapa? Saya bilang ngapain, saya udah meninggal, saya tahu udah meninggal, udah mati. Saya bilang tahu. Kenapa matinya, saya bilang gitu. Saya bukan bunuh diri, tapi saya dibunuh. Astagfirullahaladzim. Saya kan langsung, kenapa? Saya bilang kenapa bisa dibunuh gitu kan. Dia cerita, jadi dia sama pacarnya staycation di situ, terus berantem besar, ada gara-garanya ada WA masuk. Nah cowoknya ini cemburu sama perempuan ini kalau dia ada WA masuk lah ya, cemburu, marah besar. Akhirnya dia mau mandi juga, kejadiannya sama, dia mau mandi, pacarnya itu beli makanan. Ya udahlah, saya lapar, keluar, jadi mau beli makanan lah. Itu kejadiannya sama sama saya. Dia bilang, kok kejadian sama sama gua gitu. Pas laki gua keluar, lu mau mandi, gua mau mandi tapi nggak jadi gara-gara ada lu gitu kan. Iya, kata dia gitu. Tapi itu pas pacar saya masuk, saya mau mandi, jiret, jadinya kayak dijiret ya. Jiret saya. Tapi mayat saya itu seakan-akan saya bunuh diri. Digantung. Padahal saya udah dijiret dari belakang, bilang gitu. Pas itu tubuh saya digantung. Pantesan tadi gue mau mandi gak jadi mandi gara-gara ada elu. Dia bilang, gue pikir lu bunuh diri. Enggak, kata dia gitu kan. Enggak, saya nggak bunuh diri, saya dibunuh. Udah, akhirnya pas suami saya udah selesai mandi, kita pulang aja. Saya bilang mau jadi staycation. Emang kenapa, kata dia. Karena aja dia ceritanya mau di sini. Saya bilang kita pulang aja yuk. Udah malam lah, katanya. Udah kita pulang aja lah, kata saya. Udah capek, udah kita pulang. Saya udah selesai cerita. Saya pulang, suami cerita sama suami itu di mobil, terus cerita, mau apa sih nggak jadi nginep di situ? Ada goyang gentayangan, ngaco. Mana ngomong tadi enak hotelnya, hotelnya enak gitu, dalam kamar tuh enak gitu. Tapi papa kan nggak tahu di situ ada yang dibunuh. Lu ngomong gini mana? Ya cewek ini soal cerita sama saya. Masa sih, akhirnya sampai suami saya penasaran. Dia mikirin mobil, lu ngaco gitu. Di inilah searching sama suami saya kan orangnya kayak gitu, penasaran. Dia searching lah, ada kejadian apa di hotel itu. Keluarlah itu cerita. Kok perempuan itu cerita kamu mah? Baca suami saya, jadi serem amat. Kok ini kejadiannya sama kita tadi, kamu mau mandi, saya keluar mau cari makan, kok sama. Sama emang, hampir sama ceritanya. Saya bilang gitu. Wah, kacau juga nih, di syuting bener itu ada kejadian di 2017. Nah, kamar itu memang cuman kita kan di kamar 76 gitu, pokoknya 76. Nah, 6 itu diganti jadi 9. Oh, dirubah, cuman nama sama 9-nya itu pas posisinya pojok itu juga sama.
Waduh, ngeri juga ya. Jadi kita mau bermalam di situ ternyata tempat orang yang sudah bunuh diri. Dan bagusnya Mbak Aya tahu, kalau suaminya kan nggak tahu. Bagus juga suaminya nggak tahu gitu. Kalau coba tahu dua-duanya, mungkin baru masuk udah kabur kali ya. Tapi memang ada tuh Mbak Aya kejadian itu Mbak ya. Kejadiannya pas suami searching itu ada ternyata, dan ceritanya sama yang perempuan itu ceritain ke saya. Sampai dia begini, saya kan di samping suami kan, dia searching sendiri, saya kan nggak gini, dia ngeliatin saya, suami ngeliatin saya, kenapa Pak? Enggak kok, cerita yang lu tadi ngomong mah sama kronologi yang ada di sini gitu. Ya karena tadi yang perempuan itu cerita ke saya kan nggak tahu juga ada, saya juga kalau tahu saya nggak mau di situ. Tapi bentuknya cantik Mbak. Cantik Ya. nggak seperti yang kayak kalau di kantor wali kota Jakarta Selatan itu kan dia memang udah berpakaian putih ya, rambut panjang segini panjang dia, udah kayak macam kayak kuntilanak, cuman mukanya ditampakin ke saya nggak serem gitu. Kalau yang di hotel ini emang cantik, cuma kayak agak pucat mukanya, makanya saya tahu dia udah meninggal karena kok bentukannya gini, karena emang udah pasti dia lah. Ya, saya bilang gitu lah. Jadi gitu Om Bogel. Ngeri ya. Nah balik lagi tuh untuk orang-orang yang di lantai 14 tuh, hati-hati lo kalau malam lo, benar sumpah lo. Tuh, takutnya di belakang lagi kamar mandi ada yang ngaca barengan sama dia. Mudah-mudahan sih nongol. Ya emang banyak yang ditampakin. Oh banyak yang tampakin. Ya, karena situ udah banyak yang tahu lah. Cuman memang kasus itu memang ditutup untuk umum. Udah tahu, makanya mereka kaget, yang saya bilang tadi, saya bilang, Pak kemana ada yang bunuh diri ya di situ. Kaget mereka semua, sampai saya di ruangan kepala gitu, kumpul semua di situ, sampai kepalanya, sampai staf-staf semua kumpul di situ. Itu tahu dari mana gitu kan. Jadi yang perempuan itu cerita, kaget dia. Nah sekarang gini Mbak nih, section terakhir nih, kira-kira pesan-pesan Mbak buat makhluk-makhluk itu apa Mbak maksudnya? Sebenarnya kalau untuk kita manusia ya, sebenarnya kalau mau percaya ya percayalah, mereka tuh memang ada. Dan mereka juga seperti kita, istilah kata kalau kita di tempat dimanapun kita berada, ya kalau mau datang ke tempat itu ya salam atau apa, permisi lah, karena mereka merasa dihargain. Kalau kita datang suatu tempat atau kita sembarang atau apa, mereka merasa nggak dihargain. Bagaimana kita manusia, kita datang ke rumah orang atau kita masuk segala macam, orang juga kesel. Sama mereka juga sama nggak beda sama kita, cuma karena mereka tidak kelihatan. Itu aja sih. Ya udah, mantep ya cerita Mbak Aya ya, kisah nyata loh ini loh, ternyata yang di data Mbak Aya tuh ada di, nanti dah saya searching dah, saya kasih tahu itu apa kejadian itu. Oke Mbak Aya, terima kasih yang sudah mampir yang kedua kalinya. Ini ntar yang ketiga kalinya nih Mbak Aya. Insya Allah. Oke, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.